Makam Raden Ayu Pemecutan alias Hajah Raden Ayu Siti Khotijah. Oke. Kompetitor itu bukan hanya saingan yang memang harus dijebolkan atau apa. Enggak ya. Harus kalau bisa bergandengan ya, karena kita membangkitkan Bali, betul ya. Halo Sobat Aji, selamat siang, masih bersama saya Ode Krisna. Sekarang kita lagi membahas tentang Kota Denpasar. Halo Sobat Aji, sekarang kita sudah berada di salah satu outlet Krisna Oleh-oleh, yaitu yang ada di Krisna Oleh-oleh Bali, Nusa Kambangan, ya. Dan sekarang kita mau bertemu dengan pimpinannya, yaitu Bapak Kade Wiranata. Bapak Kade Wiranata ini adalah salah satu teman saya dulu, ya. Kita berjuang bareng, oke ya. Tetap ikuti keseruannya hanya di Krisna Oleh-oleh Bali. Ciao. Yo, Sobat Aji, sekarang kita sudah berada di dalam dan Bapak manajernya lagi sibuk lipat-lipat baju, ya. Kita langsung ketemu aja. Come on. Swastiastu, Pak Kade, apa kabar? Baik. Iya. Sobat Aji, ini yang namanya Bapak Kade Wira ya. Dan itu stafnya. Halo, Mbak. Perasaan pernah muncul di channel kita juga ya. Waktu ngeprank anak buahnya Aji, ya bener gak? Iya, bener. Jadi kita udah berapa kali buat konten di sini. Cuman sekarang kita kontennya berbeda. Halo, Pak Kade, apa kabar? Baik ya. Nah, Sehat lah. boleh tahu nggak nama lengkapnya Pak Kade ini siapa? Pak Kade siapa nih? Nama saya Kade Wiratnata, saya sebagai manajer di sini Di Krisna Oleh-oleh Bali Nusa Kambangan. Oh, udah berapa lama sih Pak Kade kerja? Kalau saya sih dari tahun 2009. 2009 berarti 11 tahun ya? 12 tahun ya 12 berarti? tahun. Hampir lah. Wow, luar biasa. Lama-lama lo pegawai Krisna ya. 12 tahun. Pak Kade, nah kita pengen tahu nih, Krisna Oleh-oleh yang ada di Nusa Kambangan ini, apa sih bedanya sama Krisna Oleh-oleh yang lain? Nah, kalau di Nusa Kambangan ini bedanya sih kita ada jalur wisatanya, namanya religinya di sini kan Makam Siti Khotijah. Ada wisata religi Makam Siti Khotijah. Itu jauh? Itu kurang lebih 5 menit lah nyampe sana. Oh, dekat banget berarti ya? Oh, dekat. Nah, ini kenapa sih disebut dengan Krisna Oleh-oleh Bali Nusa Kambangan? Emang di sini dekat penjara gitu atau? Nah, kalau dulu sih ada penjara. Oh, tapi ya, ada. memang jalannya ini namanya Jalan Nusa Kambangan gitu. Oh, nama jalannya. Ya. Jalan Nusa Kambangan. Oh, oke. Aku jadi ngerti. Jadi, kenapa nama Krisna Oleh-oleh itu masing-masing berbeda tergantung sesuai dengan nama jalannya Ya. gitu ya? Oh, 2008, kenapa tapi sih Haji ngambil sini tahu nggak Pak Dek? Alasannya? alasannya sih karena tempatnya yang strategis dulu ya, karena dekat karena Erlangga 1 kan di sini. Oh, dekat dengan oleh-oleh yang lain juga. Oh, dekat sama Erlangga? Ya, Itu nggak saingan? enggak sih. Malah bagus. Wih, saya hebat ya. Tetap menjaga ya, walaupun Menjaga, kompetitor itu tetap menjaga menjaga. ya. Sinamon. Luar biasa. Itu salah satu inspirasi yang bisa kalian terapkan di dalam berbisnis. Karena apa? Kompetitor itu bukan hanya saingan yang memang harus dijebolkan atau apa. Enggak ya. Harus kalau bisa bergandengan ya, karena kita membangkitkan Bali, betul ya. Luar biasa. Aji, you is my panutan. Pak Dek, boleh kita keliling-keliling sebentar ya untuk melihat Silakan. ini, outlet ya? Silakan. Boleh ya? Oke. Nah, terima kasih banyak Pak Dek. Thank you. Come on, let's go. Sobat Haji, nah kita pengen ngasih tahu juga kepada kalian bahwa di Krisna Oleh-oleh Bali Nusa Kambangan di lantai 2-nya itu juga isi food
bukan food court ya. Jadi di sini kayak melayani apa sih Pak De? Kita di sini ada tempat catering aja. Kita nyediain tempat catering. Oke, berarti di sini nampung berapa orang sih Pak De? Kalau di sini sih kita nampung kalau nggak pandemi ini kita berani masukkan cuma 150 orang lah. 150 orang Berarti kalau- 3 bis. 3 bis ya? Iya. Oh ya 3 bis. 3 bis yang gede. Oke, Pak De. Dan ini juga ternyata udah lengkap juga ya? Ya. Krishna Oleh-oleh itu lengkap ya, ada yang menyediakan wisata belanja plus dengan view-nya, sawah dan everything. Kemudian di sini menyewakan sampai menyediakan tempat untuk makan catering gitu ya. Oke. Sekarang kita mau kemana Pak De? Sesuai dengan arahan Pak De aja. Ya kita mau ke makam Siti Khadijah. Kita mau makam Siti Khadijah. Iya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung menuju ke makam Siti Khadijah. Jadi tetap ikuti keseruannya hanya di Krishna Oleh-oleh Bali. Ciao. Ciao. Pak Kade, sesuai dengan yang tadi Pak Kade kasih tahu ke saya, itu bahwa tempat ini, tempat bersejarah ini merupakan tempat ziarah ya? Iya. Tempat ziarah. Nama tempatnya Keramat Agung Pemecutan. Makam Raden Ayu Pemecutan alias Hajah Raden Ayu Siti Khadijah. Oke, Sobat Haji, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana ceritanya, cerita lengkap ataupun juga berbagai versi ya, karena kayak saya googling tadi, itu ada 2 versi yang mengatakan tentang sejarahnya atau ceritanya dari Hajah Raden Ayu Siti Khadijah ini, ya. Karena beliau ada yang mengatakan bertemunya dengan sang pujangan Nati itu karena sakit, kemudian ada juga yang memang membantu perang, ya kan, bantu perang. Nah itu masih semacam sebuah cerita. Namun cerita itu ternyata benar adanya bahwa memang ada makam beliau di sini. Dan kemudian yang menjadi uniknya dari daerah ini, ya uniknya dari makam keramat beliau ini, sebelahnya adalah makam keramat yang diyakini oleh umat Muslim. Namun sebelahnya Ada Pura Kepuh Kembar. ada Pura Kepuh Kembar. Oke, Sobat Haji, ayo kita langsung menuju ke Pura Kepuh Kembar. Nah, tuh, dikunci ya Pak De? Iya, sekarang kan musim pandemi. Oh ya, lagi masa pandemi ya. Jadi masa pandemi memang tempat-tempat Lagi objek wisata harus ditutup. harus ditutup ya. Ya emang sih untuk mengurangi klaster ya, mengurangi klaster. Nah, ini kita bisa lihat dari luarnya, Sobat Haji, ada Pura Kepuh Kembar, Desa Pekraman Denpasar. Berarti emang benar tempatnya di Denpasar ya. Dan ini tepatnya lebih tepat itu di Seter Badung ya. Badung. Seter Badung. Ini merupakan sebuah wujud toleransi ya, wujud toleransi umat beragama. Yang kebetulan di sini ada Muslim dan juga ada Hindu. Kemudian power dari sebuah kerajaan. Oke. Pak De, selain dari yang di sini, selain dari tempat makam ziarah ini dan juga Pura Kepuh Kembar ini, biasanya para peziarah itu rutenya kemana lagi? Ya kalau setelah saya di sini biasanya sih ke Serangan. Ke Serangan? Iya. Karena di sana ada juga makam ya? Ada Oh makam ya. juga di sana. Kalau Walip itu paling dia ke Serangan, Khadijah. sini Siti Khadijah sama ke Kelungkung. Ke Kelungkung? Iya. Oh. Kota Tabanan lagi satu seseh, Pantai Seseh lah. Oh, Pantai Seseh. Oh ya. Kalau misalkan mereka habis di sini ternyata ketemu pas lagi ada harus sholat gitu misalnya gini, kita Nah, lewat kalau mana? sholat biasanya sih mereka di dekatnya apa namanya ya? Pura Demak sih. Jalan Pura Demak. Jalan Pura Demak. Ya, Ada masjid? masjidnya di sana. Besar? Besar sih. Oh ya? Boleh kita Biasanya coba lihat di sana situ ya? dia sholat. Mungkin ya? Boleh. Oke, Sobat Haji, mari kita langsung menuju ke masjid besar yang ada di Jalan Pura Demak. Oke, Pak De, ini ternyata sekarang nih kita udah sampai di Mushola Al Komar ya, Jalan Pura Demak. Jadi
Ya, mungkin karena situasi pandemi, jadi tidak diizinkan untuk berjamaah ya. Ya. Ternyata ini dekat banget ya sama kota ya. Ya, Jadi, sini dulu, ah, sholatnya di sini, baru ke Krishna, baru dia ke makam Siti Khadijah. wah, unik ya. Ya, Karena masjidnya mempunyai arsitektur Bali. Bali. Sobat Ajik, ini unik ya. Benar-benar akulturasi budaya. Jadi Sobat Ajik, mungkin kita langsung berpisah di sini bersama Pak Kadek. Terima kasih banyak Pak Kadek Siap. sudah menemani kita berkeliling ya dan menunjukkan kepada kami dan juga Sobat Ajik kalau misalkan berwisata menuju ke Denpasar, apalagi mau berwisata religi bagi teman-teman yang muslim, itu menunjukkan tempat berziarah, kemudian tempat sholat, dan juga ada tempat untuk hotelnya juga yang menginap. Dan jangan lupa untuk belanjanya tetap berada di Krishna. Wah, oke deh, keren. Oke, Sobat Haji, tetap ikuti keseruannya hanya di Krishna Oleh-oleh Bali YouTube channel. Ciao, ciao. Ciao. Oke Sobat Haji, sekarang kita sudah berada di salah satu peninggalan zaman kolonial Belanda. Bisa kalian lihat di pelangnya sebelah sini ya. Legacy of Dutch Colonial Era. Itu merupakan jam atau lonceng atau clock or bell. Itu yang ada di sini. Ini merupakan salah satu peninggalan dari zaman kolonial Belanda. Bagaimana masyarakat Bali pada waktu itu membuat sebuah perang puputan yang begitu yang saya baca ya. Perang puputan yang Belanda sudah datang dari arah timur, dari arah pantai, kemudian puri-puri, semua masyarakat semuanya perang di sini. Perang hingga habis-habisan. Itu kalian bisa googling ya, bagaimana sejarah perang puputan Badung ya yang ada di sini. Kemudian diabadikan di monumen yang akan kita datangi di sana. Dan juga kita akan menginjakan kaki tepat di titik nol Kota Denpasar. Halo Sobat Haji, kita dari tadi sudah keliling di Kota Denpasar ya, dan kemudian kita udah banyak banget melihat tempat-tempat wisata baik yang religi, wisata belanja, dan juga kita akan melihat titik nol ya, titik nol. Kemudian juga tadi kita udah ngelihat lonceng ya, lonceng peninggalan dari masa kolonial Belanda. Memang perjuangan masyarakat dalam berperang dimanapun itu pasti memiliki sejarahnya sendiri. Sama seperti Kota Denpasar, yaitu monumen perjuangan kami yang ada di belakang. Kemudian lonceng itu juga sebuah pertanda bagaimana waktu berhenti di saat itu. Karena melihat banyaknya korban yang melakukan puputan, yaitu perang hingga mati dari seluruh masyarakat elemen di Kota Denpasar ini. Dan perlu Sobat Aji ketahui bahwa kilometer 0 ini menentukan tempat atau yang paling strategis menempati titik-titik penting di sebuah kota. Seperti kalian lihat di sebelah kiri saya itu ada rumah jabatan Gubernur Bali. Kemudian di belakang saya berderet dua tempat paling strategis, yaitu Wali Kota Kota Denpasar dan juga Kodam 9 Udayana. Di sebelah timur ada Pura Jagannatha dengan tengah-tengahnya lapangan puputan. Saya Ode Krishna Buana undur pamit. Tetap like, comment, dan subscribe channel Krishna Oleh-oleh Bali. Ciao, ciao!